podcastnya Ami aja, bukan yang lain. Hari ini aku mau cerita pengalamanku dan ya semoga kalian gak bosan. Ini aku lagi di tokonya ibu karena aku pulang kerja, jadi ya kebetulan lagi pulangnya jam segini. Aku langsung main ke tokonya ibu, langsung nemenin ibu di toko daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang ngajakin ngomong. Ya udah deh. Nah, berhubung karena ini waktu masih siang jadi toko juga lumayan sepi gitu. Nah, kali ini aku mau cerita pengalamanku ketika aku sudah mulai menemukan jalan. Ya, aku nggak tahu aku bisa bertahan sampai kapan, tapi setidaknya aku bersyukur aku bisa punya pengalaman di berbagai bidang. Dulu itu aku waktu masih SMA kelas 2 atau 3, ibuku pernah ngomong gini, "Aduh, Dok, kamu kok udah kelas 3 aja, kamu nanti bakal kerja atau nanti nasibmu ini gimana?" Ibuku yang kayak udah bingung, kayak aduh, anakku nanti langkah selanjutnya gimana gitu. Karena aku ya memang dulu waktu masih SMA itu bener-bener gak mudeng apa itu masa depan. Jadi aku tuh dulu ngira kalau kerja ya udah tinggal kita apply, terus udah gitu aja, bisa apply terus langsung keterima, terus nanti tinggal dapat gaji langsung bisa menikmati uangnya gitu. Tapi ternyata banyak sekali drama di dalamnya. Ya, aku bersyukur sih punya pengalaman di berbagai bidang. Ternyata melamar pekerjaan itu tidak semudah kita membeli es di sebuah toko yang rasa yang kita kepingini habis stoknya atau apa itu. Ternyata lebih susah dan lebih ngenes kalau kita itu ngelamar kerja tapi belum dapet itu. Bener-bener kayak aku masih inget banget sih betapa aku depresi, kayak udah stres banget sampai nangis di kereta karena kan aku apply-nya nggak hanya di Gresik atau di Surabaya, aku juga apply di Malang, juga apply di Semarang, apply di mana lagi ya, tapi paling banyak aku di Surabaya sama di Gresik. Kalau di Malang itu dulu waktu aku masih kuliah itu aku niatnya sambil kerja, tapi sudah keterima kerja, tapi akhirnya juga nggak tak masukin karena orang tua juga kepinginnya aku fokus buat belajar aja gitu. Nah, pada saat sudah lulus badalah nggak tahu harus kerja di mana. Terus saat apply juga setiap hari cek IG loker, setiap hari apply lowongan kesana kesini, transport dan sebagainya, sampai nangis di kereta. Terus sampai yang terakhir itu aku apply di Semarang. Aku berdoa di Masjid Agung Semarang, di dekatnya, ya jaraknya lumayan dekat dengan stasiun Semarang ya, stasiun apa namanya aku lupa. Itu aku mampir ke Masjid Agung Semarang dulu buat sholat di sana sambil refreshing lah. Aku ke sana sendiri dan sambil kayak apa ya, menikmati hidup, berusaha untuk selalu menikmati hidup, padahal sebenarnya juga banyak tangisan dan depresi yang aku alami, kayak tekanan dari tetangga, omongan tetangga, omongan keluarga besar yang udah dikuliahin tapi belum kerja. Terus tetangga juga, sekarang apa, kesibukannya apa, kuliah, kerja atau gimana, atau lanjut S2 atau gini. Aduh. Terus ya akhirnya aku tetap berusaha mengambil enaknya, mengambil positifnya, karena
ibu aku selalu ngomong nggak apa-apa, dinikmati dulu, nanti kalau sudah kerja itu waktu libur, waktu bermain-main, waktu buat santai itu kurang gitu kan. Jadi aku berusaha untuk dengerin omongan ibu, jadi kayak dinikmati aja. Padahal sebenarnya ya kapan sih aku dapat kerja gitu. Terus akhirnya aku nangis di kereta, dan juga pada saat sholat di Masjid Agung Semarang itu aku berdoa sampai nangis. Soalnya langsung dengerin suara adzan jelas banget di telingaku, karena kan memang aku mampir ke sana ya. Terus akhirnya aku berdoa, ya Allah pertemukan jalannya gitu kan. Lah pertama kali aku kerja itu di daerah ya sama di Gresik, tapi perbatasan antara Surabaya. Di sana benar-benar kaget, ternyata dunia kerja itu wah sangat di luar nalar ya. Aku bekerja di sebuah lingkungan pendidikan, tapi aku di finance ya, kayak di keuangannya gitu. Itu waduh, omongannya itu benar-benar kayak harus muat-muatin hati banget, berusaha untuk kuat, tapi ya sambil nangis. Besoknya kerja lagi, nangis lagi. Terus senior aku tuh kalau ngomong itu gak bisa kayak bikin yang enak didengar gitu, kayak bener-bener ya waktu masih fresh graduate, terus habis itu dapat senior yang kayak gitu. Terus akhirnya pas pada saat menginjak 3 bulan aku kayak ditempa sebuah problem yang memang akhirnya membuat aku semakin yakin kalau aku nggak akan terus bekerja di sini gitu. Dan aku juga sudah sharing dengan orang tua yang katanya ya kalau gini ya akhirnya ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk resign, padahal masih 3 bulan. Setelah 3 bulan alhamdulillah kepancing, terus dapat kayak mudah, nggak kayak waktu masih pertama kali lulus terus dapat kerja itu susah. Tapi kalau setelah dapat kerja terus resign itu kayak nggak seberapa susah pada waktu pertama kali lulus itu. Langsung dapat kerja, sebenarnya enak, pekerjaannya enak, terpandang, pengalamannya juga bakal lebih lebih luas juga nanti. Reward dari atasan itu bakal ada yang sampai bisa kita tuh traveling ke luar negeri gitu. Tapi itu benar, itu sungguhan. Tapi kalau sudah bekerja selama lebih dari 3 tahun, tapi karena pada saat itu aku pokoknya nggak kepingin nganggur, aku asal apply aja, dan ternyata aku sangat tidak enjoy. Jadi ya akhirnya resign lagi ya, seperti itulah ya. Akhirnya aku kayaknya pantas disebut sebuah seperti kutu perusahaan ya, yang loncat sana loncat sini gitu kan. Tapi ya akhirnya aku kalau dapat kerja lagi, aku pengen ya Allah yang dalam jangka panjang. Aku pengennya itu bisa lebih awet gitu. Dari semua perjalanan itu ternyata akhirnya kalau diambil positifnya, aku punya berbagai pengalaman ya, meskipun belum terlalu matang. Terus pada akhirnya aku bekerja di yayasan pendidikan lagi, di sebuah pendidikan lagi, di bidang pendidikan. Di situ sebuah keberuntungan sih kalau menurutku. Aku yang bukan tergolong siswa yang pintar, bukan tergolong siswa yang unggul, siswa yang biasa-biasa aja, dan akhirnya dapat keberuntungan buat terjun di dunia pendidikan dengan berbagai pengalaman. Oh ternyata gini loh kalau jadi pengajar, oh ternyata riwahnya jadi pengajar itu gini. Yang aku kira dulu enak ya jadi guru, enak ya kerja di sekolah, enak ya, tapi ya semua itu aku nikmatin karena memang ternyata dimanapun kita bekerja